Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi, Magister Pendidikan, dan Ibu Mimi Halimah, Magister Pendidikan. Video ini dibuat oleh kelompok 12 yang beranggotakan Risma Rianti Ahadiat dengan NPM 215040018 dan Risya Nursyahbani 215040020 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Pasundan. Pengertian bencana. Menurut WHO, bencana merupakan segala kejadian yang menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan geologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah suatu kerusakan ekologi, sosial, material, serta yang lainnya, dan terjadi oleh aktivitas abnormal alam maupun perilaku manusia dan menyebabkan kerugian baik secara material fisik ataupun korban jiwa. Faktor penyebab bencana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan letusan atau erupsi gunung berapi. Berikut ini disajikan tren kejadian bencana selama tahun 2009 sampai 2018 berupa bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan, gempa, dan tsunami. Tren kejadian bencana paling besar terjadi pada tahun 2017. Jenis bencana paling sering terjadi berupa bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Bencana kejadian bencana tsunami paling besar terjadi pada tahun 2018. Kejadian bencana tsunami meningkat dari tahun 2012 sampai 2018. Faktor penyebab bencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hidrometeorologis. Contohnya yaitu kebakaran, tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang. Yang kedua geologis. Contohnya yaitu gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Banyaknya daerah yang rawan terkena bencana di Indonesia tidak terlepas dari faktor geologis Indonesia, di mana terdapat 3 pertemuan lempeng besar yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Indonesia terletak pada lingkaran api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Kawasan ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan 3 lempeng ini menghasilkan lempeng tektonik atau garis merah yang merupakan gempa bumi dan deretan gunung api. United Nations International Strategy of Disaster Reduction membedakan bencana menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, bahaya aspek geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua, bahaya aspek hidrometeorologi, antara lain banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan gelombang pasang. Yang ketiga, bahaya aspek lingkungan,
antara lain kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran limbah. Yang keempat, bahaya beraspek biologi, antara lain wabah penyakit, hama, dan penyakit tanaman, hewan, atau ternak. Dan yang kelima, bahaya beraspek teknologi, antara lain kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan kegagalan teknologi. Berdasarkan penyebabnya, bencana diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, bencana alam adalah seluruh bencana yang terjadi karena fenomena alam yang menimbulkan kerugian baik lingkungan maupun material. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, puting beliung, dan erupsi gunung berapi. Yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh bukan faktor alam atau faktor manusia. Contohnya seperti wabah penyakit, gagal teknologi, ataupun gagal modernisasi. Dan yang ketiga, bencana sosial adalah jenis bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, yakni segala aktivitas manusia baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun yang lainnya, dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, seperti konflik sosial, tawuran, perebutan sumber daya, atau pencemaran. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bencana alam geologis. Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Di sini contohnya seperti letusan gunung berapi. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim. Contohnya seperti banjir. Dan yang terakhir, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Contohnya seperti hantaman atau impact meteor. Pengelolaan bencana. Secara teoritis terdapat 5 model pengelolaan bencana. Implementasi atau penerapan model pengelolaan bencana tergantung pada kondisi dan kerentanan bencana suatu wilayah. Yang pertama, Disaster Management Continuum Model merupakan model yang paling populer. Tahap-tahapannya meliputi emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning. Yang kedua, pre-daring post-disaster model, yaitu membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model. Yang ketiga, contact expand model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada pengelolaan bencana semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Yang keempat, the crunch and release model, menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Dan yang kelima, disaster risk reduction framework, menekankan pada upaya pengelolaan bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana. Upaya-upaya pengelolaan bencana. Bencana banjir.
Faktor-faktor penyebab bencana banjir di samping curah hujan sebagai sumber utama penyebab banjir. Kondisi biofisik wilayah juga ikut menentukan. Strategi-strategi mitigasi utama terhadap banjir adalah mengatur tata guna tanah dan perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir, menjadi tempat dari elemen-elemen yang rentan. Bencana longsor. Penyebab kejadian tanah longsor berupa kekuatan-kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah-tanah miring, melebihi kekuatan memecah ke samping yang mempertahankan tanah-tanah tersebut pada posisinya. Strategi-strategi mitigasi utama dilakukan melalui perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya, kawasan terjal, dan berlereng. Kekeringan terutama disebabkan oleh fluktuasi berkala jangka pendek dalam hal jumlah curah hujan, adanya perubahan iklim jangka panjang, desertifikasi yang disebabkan oleh hilangnya vegetasi dan diikuti oleh erosi tanah, terlalu banyaknya lahan, pengembalaan, dan manajemen tanah yang jelek. Strategi mitigasi bencana kekeringan meliputi pembagian air, pelindungan atau penggantian tempat cadangan air yang rusak dengan manajemen dataran tinggi di mana sungai mengalir, konstruksi bendungan, pipa-pipa, atau terowongan air. Gempa bumi. Penyebab gempa bumi adalah pelepasan energi oleh penyesuaian geofisik jauh di kedalaman bumi, sepanjang daerah retakan yang terbentuk di dalam kerak bumi. Proses tektonis dari gerakan benua yang lamban di atas permukaan bumi, pergeseran geomorfologi, adanya aktivitas vulkanis. Strategi mitigasi utama dengan melakukan rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan kekuatan-kekuatan getaran, menegakkan undang-undang bangunan gempa, memperkuat bangunan-bangunan yang sudah ada diketahui rentan. Letusan gunung berapi. Penyebab letusan gunung api berasal dari keluarnya magma dari kedalaman bumi, terkait dengan penutupan arus-arus konveksi. Strategi-strategi mitigasi utama melalui perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang dekat dengan lereng-lereng gunung berapi yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang penting. Di sini terdapat gambar lingkaran kegiatan pengelolaan bencana. Terdiri dari dua kegiatan besar. Yang pertama, sebelum terjadi bencana atau pre-event. Dan yang kedua, setelah terjadi bencana atau post-event. Pertama, sebelum terjadi bencana atau pre-event. Kegiatan yang dilakukan yaitu disaster preparedness atau kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan disaster mitigation atau mengurangi dampak bencana. Kedua, setelah terjadi bencana atau post-event. Kegiatan yang dilakukan yaitu disaster response atau saat terjadi bencana atau tanggap bencana, dan disaster recovery atau kegiatan pemulihan atau rehabilitasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24
tahun 2007. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk mitigasi. Yang pertama, mitigasi struktural, dan yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yaitu untuk memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Contohnya, seperti membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, dan lain-lain. Kemudian, mitigasi non-struktural. Contohnya, seperti penyusunan peraturan, pengelolaan tata ruang, dan pelatihan. Kesiapsiagaan atau preparation adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tanggap darurat atau respons adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Pemulihan atau recovery adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena banjir atau bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pendidikan mitigasi bencana. Pendidikan yang peduli dengan pengurangan risiko bencana dilakukan dengan memberikan pendidikan didasarkan pada bukti bahwa pendidikan berkontribusi terhadap pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk kesiapsiagaan bencana. Di sini sudah tersedia gambar yang merupakan bentuk pendidikan mitigasi bencana dalam pembelajaran. Di sini sudah terbagi menjadi dua. Contohnya pengimplementasian dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam intrakurikuler, seperti pemberian informasi yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Kemudian, terdapat buku panduan praktis yang disediakan oleh sekolah, dan praktik juga simulasi yang akan disisipkan dalam berbagai mata pelajaran seperti IPA, IPS, bahasa, matematika, dan geografi. Contoh dalam ekstrakurikuler seperti Korps Sukarela Siswa atau KSR, Pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya juga. Cukup sekian pembahasan mengenai materi kebencanaan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.